Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat ya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita diberikan nikmat sehat walafiat dan panjang umur untuk mengikuti perkuliahan di MK perbandingan pendidikan ini. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 dari kelas PAI 7A mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Bapak Nur Hasan ya, insya Allah akan menyampaikan materi sistem dan kebijakan pendidikan di Kanada. Adapun materi yang akan kami sampaikan yakni yang pertama ada sistem politik dan tujuan pendidikan di Kanada. Yang kedua adalah struktur dan jenis pendidikan di Kanada. Yang ketiga adalah manajemen pendidikan di Kanada. Dan yang keempat adalah kurikulum pendidikan di Kanada. Sistem politik dan tujuan pendidikan. Sistem pendidikan di Kanada menggunakan sistem pemerintahan demokrasi federal yang menyatukan sejumlah komunitas politik yang berbeda di bawah pemerintahan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintahan daerah terpisah untuk menangani keperluan-keperluan tertentu masing-masing daerah. Bentuk pemerintahan ini mempertimbangkan realita geografis Kanada, keanekaragaman masyarakat budaya, dan warisan dewi hukum dan dewi bahasa. Kanada mempunyai 3 tingkat pemerintahan, federal, provinsi, dan teori. Dan kota madya, lokal atau regional. Dalam struktur federal, para pejabat yang terpilih, kabinet, dan para menteri di bawah kepemimpinan Perdana Menteri merupakan badan pengambilan keputusan utama pemerintahan federal, memimpin sistem pemerintahan demokratis negara melalui perekonomian negara. Tanggung jawab lainnya termasuk pertahanan nasional. Dapat pula dilihat bahwa pertumbuhan pendidikan dalam bagian kedua abad ke-20 pemerintahan federal Kanada telah menjalankan perannya yang semakin besar walaupun keterlibatannya secara langsung dilarang oleh konstitusi Kanada semenjak tahun 1963 ketika Departemen Sekretariat Negara ditunjuk sebagai penasehat kabinet untuk pendidikan tinggi. Tanggung jawab telah berkembang Untuk pendidikan tinggi, tanggung jawabnya telah berkembang begitu rupa sehingga mencakup berikut: pengembangan perumusan, pengimplementasikan semua kebijakan federal. Pada akhirnya abad ke-20 Kanada mengalami situasi ekonomi dan politik yang cukup berat. Keputusan pemerintahan untuk mengurangi defisit anggaran berdampaknya kurangnya pengeluaran pemerintahan terhadap pelayanan juga servis. Kebijakan federal mengenangi program kewibahasaan dan motif budaya kembali dipertanyakan, isu yang paling penting. Baik, untuk materi berikutnya yaitu struktur dan jenis pendidikan ya. Saya akan menjelaskan tentang struktur pendidikan di Kanada. Nah, pada prinsipnya pendidikan di Kanada ini adalah wajib ya, selama ada yang di beberapa provinsi itu 16 tahun, ada yang di Provinsi Ontario dan New Brunswick itu wajib hingga 18 tahun hingga anak itu lulus SMA. Nah, tapi dalam total keseluruhan dari provinsi Kanada itu dia diwajibkan 10 tahun ya, atau dari SD sampai SMP itu wajib sekolah wajibnya itu. Tapi beberapa provinsi ada yang mewajibkan 16 tahun hingga 18 tahun ya. Nah, pendidikan di Kanada ini dibagi 3, sama kayak mungkin di Indonesia ya. Itu ada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, bedanya di Kanada ini awal masuk ini itu bervariatif, ada yang mulai dari 6 tahun, ada yang mulai dari 7 tahun gitu ya. Nah, kemudian sekolah menengah, ada sekolah menengah ya di Kanada juga ya. Sekolah menengah ini atau secondary school atau sekolah menengah itu memiliki program yang unik ya. Jadi kalau di Kanada sekolah menengah itu di Kanada, dan misalkan sekolah menengah pertama dan SMP dan SMA itu
mempunyai program yang unik, yaitu 5 tahun pada tingkat sekolah menengah grade 7 sampai 11 diikuti 2 sampai 3 tahun pada colet yang intinya dia bisa 2 atau 3 tahun. Jadi nggak harus tuntas. Kalau di kita kan maksimal 3 tahun. Jadi ada kelas seperti kelas akselerasi gitu ya. Nah, jadi dulu itu di Kanada pendidikan menengah itu di Kanada bersifat akademik. Intinya mempersiapkan siswa ke perguruan tinggi. Nah, tapi untuk saat ini pendidikan menengah di Kanada yang SMP SMA-nya itu nggak hanya berorientasi kepada siswanya itu harus nanti mempersiapkan ke perguruan tinggi, tapi banyak sekali sekarang ada kayak seperti mungkin di Indonesia itu banyak sekali SMK gitu ya. Jadi pendidikan vokasi yang dituntut nanti anak ini sudah bisa punya keahlian sebelum masuk perguruan tinggi itu, nanti mereka sudah bisa punya skill untuk masing-masing kejuruan. Jadi banyak juga sekolah-sekolah kejuruan yang ada di Kanada. Nah, kemudian untuk jumlahnya nih, jumlah sekolah dasar di Kanada itu kurang lebih 15.600 sekolah ya. Nah, sebagian besar adalah sekolah negeri. Nah, kemudian ada juga yang beberapa yang swasta. Jadi kebanyakan sekolah negeri. Nah, kemudian karena memang di Kanada ini dana pendidikan itu sangat didukung ya. Bahkan dana pendidikan ini berasal dari pajak yang dipungut oleh pemerintah. Jadi pajak itu dimasukkan pendidikan gitu ya. Dana pajak yang dari dari masyarakat itu langsung disalurkan ke dana pendidikan. Nah, pada beberapa provinsi juga di Kanada itu ada mendapatkan pendidikan gratis ya. Ada sekolah-sekolah khusus, jadi ada pendidikan gratis, sekolah-sekolah khusus, ada separate school atas dasar denominasi agama, biasanya Katolik dan Roma. Misalkan anak-anak yang memang khusus nanti mempelajari agama, misalnya kayak agama, misalnya kan banyaknya Katolik, ada Katolik dan Roma, Katolik Roma ya. Itu gratis ya. Terus sekolah swasta itu hampir 4,6% ya dari total sekolah. Jadi perbandingannya sangat jauh ya, banyak yang negeri. Nah, kemudian di sistem itu diselenggarakan dengan sistem koedukasional yang menggabungkan murid laki-laki dan perempuan. Jadi sama mungkin kayak seperti Indonesia ya. Jadi laki-laki dan perempuan ya sama gitu. Berbeda dengan itu banyak sekolah yang swasta yang tidak koedukasional, misalkan antara sekolah laki-laki. Nah, jadi ada sekolah-sekolah yang swasta mungkin kayak kita di pondok pesantren mungkin ya itu kalau di Kanada itu sama, yang sekolah laki-laki, sekolah perempuan gitu ya. Walaupun akhir-akhirnya menjadi koedukasional juga. Jadi intinya sama, tetap kalau misalkan ada yang misalkan pondok asrama putra sama putri, kalau misalkan di Indonesia, nah kalau di Kanada juga, nah, kalau sekolahnya itu sama, nanti ada beberapa yang mungkin laki-laki semua sekolahnya itu, ada beberapa yang perempuan, tapi kebanyakan di sana itu disatukan per laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk pendidikan sebelum sekolahnya atau prasekolah, jadi walaupun di Kanada ini anak itu masuk umur 6 sampai 7 tahun. Nah, jadi pendidikan di prasekolah di Kanada ini biasanya dinamakan ya kayak taman kanak-kanak ya, yang diadakan hampir di semua provinsi di Kanada ini. Nah, terus diselenggarakan pada sekolah-sekolah negeri bagi anak yang biasanya umur 5 tahun ya, hampir mirip-mirip ya kayak di Indonesia. Nah, kemudian beberapa dewan pendidikan di Manitoba ya, di provinsi Ontario, dan Quebec ya, itu di provinsi Kanada, masukkan anak, ada yang dari 4 tahun ya, anak 4 tahun. Nah, kalau prasekolahnya itu sekitar 2 tahun ya untuk di Kanada itu. Kemudian untuk jumlah sekolah yang ada di ini, untuk di Kanada ini kebanyakan sekitar 400.000 ya, 462.300 anak yang memang sudah terdaftar sebagai anak yang prasekolah, pendidikan prasekolah ya. Jadi memang karena makin meningkat, alasannya kenapa usia anak yang prasekolah itu lebih banyak gitu ya.
Itu karena eh, semakin banyak ya populasi di Kanada ini meningkat ya, atau partisipasi masyarakat ini meningkat gitu ya. Untuk partisipasi pendidikannya sangat ini, dan fasilitasnya juga sangat didukung ya. Terus kemudian juga di Kanada juga ada pendidikan khusus. Nah, jadi di Kanada itu ada pendidikan khusus yang dinamakan eh, pendidikan khususnya ini menekankan kepada persamaan konsep ya, pendidikan bagi seluruh anak-anak. Kalau misalkan di kita itu ada SLB, nah di sana juga sama ada SLB, nah dinamakan Special Needs Student. Jadi anak yang punya kebutuhan spesial. Jadi bukan anak apa ya istilahnya anak kekurangan, tapi anak yang spesial kalau di sana. Kalau di kita anak yang berkebutuhan khusus, anak yang khusus ya, berkebutuhan khusus. Kalau di sana tidak, disebutnya itu special student, special needs student. Nah, kalau kurikulumnya itu bervariasi ya, karena tergantung kebutuhan anaknya itu ya. Karena mereka mungkin ada kelompok anak yang secara fisik kurang normal atau punya keterlambatan dalam belajar gitu ya. Nah, terus ada pendidikan bahasa khusus yang untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, yang spesial ini gitu ya. Nah, selain dari bahasa Inggris dan Perancis, ada kebutuhan budaya yang ada di Kanada ya. Istilahnya ada sekolah budayanya juga gitu ya, mempelajari budaya atau budaya-budaya asli Kanada gitu gimana gitu ya. Nah, kemudian di bidang pendidikan memberi dampak yang kurang baik terhadap mutu pendidikan anak-anak yang istimewa secara akademik. Misalnya kurang mendapat perhatian dibandingkan anak-anak yang kemampuan akademiknya. Nah, juga ada sekolah yang ada sendiri baik negeri maupun swasta yang menyelenggarakan berbagai kategori pendidikan luar biasa, tunagrahita, yang berat, tunanetra, dan tunarungu. Jadi memang nggak hanya mungkin kalau kekurangannya itu ya nggak merata kalau untuk yang berkebutuhan khusus ini pendidikannya dibandingkan anak-anak yang biasa yang normal gitu. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan mengenai tadi struktur pendidikan yang ada di Kanada. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizet Farudin akan melanjutkan materi tentang struktur dan jenis pendidikan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan tinggi universitas. Pilihan paling populer di Kanada adalah college dan technical institute karena menawarkan profesional program 1 hingga 3 tahun yang termasuk magang kerja. Di dalamnya juga ditawarkan program University Transfer Program UTP yang memberikan peluang bagi pelajar untuk mendapatkan bachelor degree di universitas. Transfer kredit nilai dari 2 tahun pertama di college atau university college akan menjadi bekal bagi pelajar tersebut. Biaya untuk college dan technical institute berkisar antara 10.000 sampai 15.000 cash ya per tahun. University college menggabungkan tradisi universitas di Kanada dan college, di mana praktikal dan program akademik digabung dalam lingkungan kampus. Program yang ditawarkan seperti program degree, diploma, sertifikat, UTP, bahkan program English as second language ya, ESL. Kelebihan lainnya yaitu adanya student support
student support service yang kental dan kelas-kelas yang relatif kecil. Biaya yang University College rata-rata sekitar 20.000 sampai 25.000 cash per tahun. Kanada memiliki banyak universitas dan akademi yang tersebar di tiap wilayah dalam kota maupun di luar kota. Pada tahun 1663, Seminari Quebec menjadi institusi pendidikan tingkat lanjut pertama di negeri cikal bakal Kanada. Institut berbahasa Inggris pertama adalah Universitas New Brunswick yang pertama kali membuka pintunya untuk mahasiswa pada tahun 1785. Kebanyakan universitas Kanada dibiayai oleh negara dan semua menjaga kualitas secara konsisten tanpa memandang lokasinya ya. Kesemuanya menjaga mutu pendidikan akademis secara otonomi. Jumlah mahasiswa di setiap universitas bervariasi dari 35.000 sampai kurang dari 1.000. Sebagai tambahan, hanya universitas memiliki mahasiswa-mahasiswa yang belajar part-time dan tingkat lanjut S2 atau S3. Yang kelima yaitu Post-Secondary Education Canada. College, institusi dan lembaga pendidikan non-gelar Kanada lainnya menawarkan program sertifikat dan diploma di beragam bidang semi profesional dan bidang teknik yang beragam. Sedangkan universitas menawarkan program S1 dan University College biasanya menawarkan program S1, diploma dan sertifikat. Meskipun begitu, beberapa sekolah juga menawarkan program S1 dan beberapa universitas menawarkan program sertifikat dan diploma. Yang selanjutnya yang keenam yaitu pendidikan vokasional, teknik dan bisnis. Persiapan keterampilan kejuruan dan vokasional semakin memegang peranan penting pada sekolah menengah tingkat atas. Dalam tahun 1980-an, walaupun sistem sebelumnya untuk mengarahkan siswa pada program-program vokasional pada anak usia 14 tahun tidak dihilangkan. Sebagai hasil penelitian mengenai hubungan antara sekolah dan pekerjaan, maka penekanan pendidikan diletakkan pada pembangunan sikap kerja yang positif dan kemampuan belajar, bukan pada keterampilan khusus untuk suatu pekerjaan tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada generasi muda keterampilan yang lebih umum sifatnya, bisa ditransfer atau dialihkan, sehingga dengan demikian mereka lebih mungkin berfungsi dalam bermasyarakat dan pasar kerja yang menuntut fleksibilitas dalam menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat. Pada pandangan orang Kanada secara umum tentang pendidikan ialah bahwa pendidikan merupakan persiapan untuk pekerjaan dan bahwa ada hubungan antara pendapatan dan kualifikasi pendidikan. Sikap ini menjadi faktor pendorong meluasnya pendirian akademi dalam tahun 1960-an. Institusi ini menyediakan program-program diploma semi profesional dalam bidang teknik
sebagai pelengkap atau pengganti pendidikan dalam jabatan. Fokus pada pasar kerja juga terlihat pada universitas. Dan juga gelar-gelar profesional telah berkembang cepat sekali dan dianggap sebagai prasyarat untuk mendapatkan pekerjaan, tidak hanya dalam bidang-bidang tradisional seperti hukum dan kedokteran, tetapi juga dalam pekerjaan sosial, mengajar, kepustakaan, administrasi bisnis, dan lainnya. Di samping program-program formal yang terdapat pada sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi, pendidikan kejuruan dan perdagangan diajarkan pula pada berbagai akademi dalam tahun 1989 sampai 90. Lebih dari 249.000 peserta latihan tercatat dalam program-program ini. Dalam skala kecil, pendidikan seperti itu juga langsung pada industri dalam bentuk program-program pemagangan. Kebanyakan mata kuliah yang diajarkan dapat diselesaikan kurang dari 1 tahun, dan beberapa mengenai mata kuliah mengenai pekerjaan yang tidak begitu kompleks dapat dijelaskan hanya dalam beberapa minggu, hanya karena yang telah meninggalkan pendidikan reguler dan yang berusia lebih dari usia wajib belajar boleh masuk program tersebut, dan standar penerimaan mulai dari grade 8 sampai grade 12. Menurut sejarah, pendidikan seperti ini merupakan satu bidang dari bidang pendidikan yang pemerintah yang federal terlibat di dalamnya, karena sekolah-sekolah negeri dan universitas jarang sekali melaksanakannya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai manajemen pendidikan, yang dimana manajemen pendidikan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, otorita. Yang kedua, kepegawaian. Yang ketiga, kenaikan kelas, sertifikasi. Dan yang keempat itu evaluasi dan penelitian dalam pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai otorita dan juga kepegawaian. Yang pertama yaitu otorita. Bahwasannya otoritas setiap provinsi itu mempunyai departemen pendidikan yang dikepalai oleh seorang menteri dan merupakan salah seorang anggota kabinet yang dipilih. Dan dalam 2 teritori, bahwasannya Yukon dan Northwest dipimpin oleh seorang anggota, yaitu Kurkil, yang dinamakan Konkirlor. Nah, itu tuh dalam manajemen pendidikan. Bahwasannya otoritas tersendiri itu, manajemen dalam pendidikannya itu setiap provinsinya itu memiliki departemen pendidikan yang dikepalai oleh seorang menteri dan salah seorang anggota kabinet yang memang dipilih itu di dalam manajemen pendidikannya tersendiri. Nah, di semua provinsi, sekolah di dalam Kanada itu dijalankan oleh penguasa setempat yang anggotanya sudah tersusun berdasarkan pemilihan dan juga penunjukan daerah otorita. Terus, struktur lembaga di dalam universitas itu ditentukan dengan ketetapan Dewan Legislatif Provinsi. Universitas itu diatur melalui sistem 2 jenjang, yaitu Dewan Gubernur yang bertanggung jawab atas pembuatan dan atas keputusan akhir, dan Senat yang sebuah badan universitas yang terdiri dari staf akademik senior. Nah, mayoritas ataupun akademik juga mempunyai yang anggotanya ada dan ditunjuk oleh pemerintah provinsi, dipilih dan ditentukan oleh kota madya, walaupun beberapa buah institusi berada di bawah pengawasan langsung pemerintah. Nah, bahwasannya manajemen pendidikan dalam pemerintahan Kanada ini, pemerintahan provinsi dan teritori,
berupaya sebaik mungkin untuk melayani siswa-siswa yang ingin transfer atau pindah antar sekolah dari satu provinsi ke provinsi yang lainnya. Jadi pemerintahan di provinsi ini sangat membantu siswanya, sangat membantu mahasiswanya dalam kesulitan-kesulitan gitu. Itu yang pertama, yaitu otorita. Dan yang kedua mengenai kepegawaian. Kepegawaian di sini, pengadaan kepegawaian pada awalnya adalah pengadaan kepegawaian sekolah dan semuanya diangkat dari pusat. Namun setelah tahun 1970-an, Kanada menetapkan model manajemen berbasis sekolah dan SSDM, yaitu pengambilan keputusan diserahkan pada tingkat sekolah. Nah, bahwasannya ciri-ciri dari MBS tersendiri di Kanada, yang pertama, penentuan alokasi sumber daya ditentukannya oleh sekolah. Terus alokasi anggaran pendidikan dimasukkan ke dalam anggaran sekolah. Terus adanya program efektivitas guru dan adanya program pengembangan profesionalisme tenaga kerja. Dengan adanya model MBS ini, bahwasannya sekolah-sekolah di Kanada itu sangat ketat dalam menyeleksi tenaga pengajar yang akan ditempatkan di sekolahnya. Nah, bahwasannya di dalam manajemen pendidikan itu, yang ini kepegawaian, setiap tahun kepegawaian itu selalu survei pendapat dilakukan oleh, bukan hanya kepegawaian ya, tapi oleh para siswa, oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh staf, oleh kantor wilayah, dan orang tua, yang memungkinkan mereka meranking tingkat kepuasan mereka dalam kaitannya dengan serangkaian isu-isu mengenai peran mereka yang berbeda gitu. Kemudian setelah mengetahui isu-isu itu, kemudian diumumkan secara terbuka. Nah, itu adalah penjelasan manajemen pendidikan mengenai otorita dan juga mengenai kepegawaian. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya tentang manajemen pendidikan, yaitu ada ujian kenaikan kelas dan sertifikasi. Kemajuan yang terus-menerus merupakan patokan di sekolah dasar. Pada tingkat sekolah dasar menengah, sistem kredit merupakan peraturan dan kenaikan kelas dilaksanakan berdasarkan mata pelajaran, bukan berdasarkan grade atau kelas. Pada umumnya, kebijakan akses terbuka terhadap pendidikan menengah di Kanada dapat disarankan sebagai berikut. Walaupun tidak ada kenaikan kelas, otomatis kurikulum sekolah memberikan pelajaran pada berbagai tingkat sehingga kemampuan anak yang berbeda dapat diakomodasi. Pada kebanyakan sistem, ujian disiapkan dan dinilai pada tingkat lokal. Tetapi pada beberapa provinsi seperti British Columbia, Alberta, Quebec, atau juga Territory Northwest dan Yukon yang umumnya mengikuti program-program Alberta dan British Columbia, ujian akhir untuk mendapatkan diploma untuk mata pelajaran tertentu dibuat secara sentral oleh Departemen Pendidikan. Yang selanjutnya yaitu tentang evaluasi penelitian pendidikan. Kecenderungan untuk meredefinisikan kurikulum inti dan memasukkan lebih banyak mata pelajaran wajib telah diikuti dengan menekankan pada penelitian hasil pendidikan, memprioritaskan tidak hanya pada penelitian tentang hasil belajar murid, tetapi juga pada penelitian program guru, sekolah, dan sistem sekolah. Penelitian pendidikan dilakukan pada seluruh provinsi dan teritorial, walaupun tingkat aktivitas penelitian itu berbeda-beda karena kepadatan penduduk. Sejumlah
besar juga penelitian dilakukan oleh dosen-dosen universitas serta organisasi kependidikan dan asosiasi guru-guru. Departemen Pendidikan Provinsi dan beberapa dewan pendidikan yang besar juga mengarahkan penelitiannya pada hal-hal yang menjadi masalah regional atau lokal seperti evaluasi program. Walaupun ada kebutuhan untuk penelitian nasional seperti yang diusulkan oleh CMEC, tetapi karena struktur politik pendidikan Kanada, penelitian sulit dilaksanakan dan didanai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai kurikulum pendidikan. Nah, di dalam kurikulum pendidikan ini yang pertama ada inti kurikulum, yang kedua ada revisi kurikulum, dan yang ketiga ada metodologi pengajaran. Nah, yang pertama mengenai inti kurikulum. Kurikulum pendidikan di Kanada diawasi oleh pemerintah provinsi. Pendidikan di Kanada pada umumnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan SD meliputi pra-TK, TK, dan SD. Untuk pendidikan dasar ada yang menyelenggarakan kelas 1 sampai 6 dan 1 sampai 8. Kurikulumnya itu meliputi bahasa, matematika, sosial, dan seni. Yang kedua ada pendidikan menengah. Umumnya di Kanada berlaku sistem SMA adalah 3 tahun, tetapi terdapat perbedaan lama waktu tempuh di sekolah menengah ini. Bisa terjadi antara provinsi satu dengan yang lainnya. Pendidikan menengah ini diarahkan untuk mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi dan menyiapkan keahlian tertentu. Nah, yang ketiga ada pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi ini ada universitas dan sekolah tinggi. Pada tingkat ini ada universitas berbahasa pengantar Inggris, misalnya Universitas British Columbia. Ada juga yang berbahasa pengantar Prancis, misalnya Universitas Montreal. Dan ada juga yang keduanya, misal Universitas Ottawa. Di Kanada terdapat lebih dari 80 universitas dan sekolah tinggi yang memberikan gelar kesarjanaan. Nah, yang keempat ada pemerintah Kanada langsung menangani pendidikan anak-anak Indian, anak-anak angkatan bersenjata, dan para penghuni lembaga pemasyarakatan federal. Untuk para guru tingkat dasar dilatih di sekolah tinggi, sedangkan para guru tingkat menengah dipersiapkan di berbagai fakultas pendidikan di universitas. Alumni dari berbagai ini diberi sertifikat oleh Departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan juga bertanggung jawab bagi perencanaan dan distribusi kurikulum program tingkat dasar dan menengah. Departemen ini juga diberi tugas memelihara secara langsung sekolah-sekolah bagi anak-anak ini atau memberikan kesempatan belajar kepada mereka pada sekolah-sekolah negeri atau swasta. Nah, yang kedua ada revisi kurikulum. Nah, kurikulum sering mengalami revisi, misalnya kurikulum pendidikan dasar dan menengah mencakup bidang matematika, sains, bahasa, dan ilmu sosial atau sejarah dan geografi. Kurikulum sekarang memasukkan komputer, berpikir kreatif, belajar mandiri, dan pendidikan lingkungan. Yang ketiga ada metodologi pengajaran. Metodologi pengajaran sistem pendidikan di Kanada. Problem-based learning adalah pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menurut siswa mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar serta kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematik untuk memecahkan masalah atau tantangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja materi dari saya. Sekian. Konsep-konsep seperti belajar dengan strategi child-centered, continuous progress, team teaching, discovery method, open plan school, dan audiovisual aids mulai dipakai, kadang-kadang mengabaikan akibat-akibat hasilnya atau mengabaikan pendidikan guru-gurunya.
Program sekolah yang terdiri dari berbagai pelajaran wajib dan buku-buku teks yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan Provinsi juga mengalami perubahan dan modifikasi yang cukup signifikan dan banyak program-program baru yang diperkenalkan. Ditinjau dari aspek struktur, sistem pendidikan Kanada berkembang ke arah lebih desentralisasi. Metode pembelajaran problem based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada era globalisasi saat ini. Problem based learning dikembangkan pertama kali oleh Profesor Howard Barrow sekitar tahun 1970-an dalam pembelajaran ilmu medis di Master University, Kanada. Model pembelajaran ini menyatukan suatu masalah yang nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran, kemudian diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Problem based learning merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah Baik, terima kasih pada teman-teman semuanya. Alhamdulillah materi sudah kami sampaikan semuanya. Mohon maaf apabila dari kelompok kami ada yang salah-salah kata maupun dari perilaku. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.